Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pada saat ini memulai peribadatan kita, memasuki peringatan Minggu Transfigurasi. Marilah peribadatan di Minggu Transfigurasi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada anggapan bahwa kebahagiaan diukur dari harta, jabatan, tingkat pendidikan, dan kekuasaan. Kita lupa bahwa kebahagiaan hidup dapat kita rasakan saat kita percaya dan melihat kemuliaannya. Kini kita juga mengingat kembali akan kemuliaan Allah. Saudara, kini saatnya mari kita akan mengangkat litani kepada Tuhan dengan Mazmur 50 bab 5 ayat 1 sampai 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Jemaat bagian yang masuk. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru pada langit di atas, Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan sepenuh hati kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama, kedua, dan keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia.
Bapak Ibu, saudara-saudara, umat kudus kepunyaan Tuhan, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan hidup baru. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat 1 Korintus 1 ayat 30 yang demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita kembali memuliakan Tuhan dengan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada-Nya melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan Allah kita dengan memperhatikan firman-Nya yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Mari dengan segenap sukacita dan tulus hati kita akan mengaturkan persembahan ini diiringi dengan pujian syukur Kidung Jemaat 287B bait pertama dan ketiga. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangga, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita hantarkan persembahan ini di dalam doa syukur kita, serta menyiapkan diri memohon berkat pertolongan Tuhan di dalam menerima berkat pelayanan sabda sebagai dasar sakramen perjamuan yang saat ini akan juga dilayankan. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Allah atas kasih pemeliharaanmu. Karya agung yang Engkau lakukan bukan hanya tersemat sebagai nama, tetapi di dalam karya yang tuntas. Engkau yang telah mati, namun juga hidup bangkit dari antara orang mati bagi keselamatan kami maupun untuk harapan keutuhan ciptaan. Kami mengucap syukur atas panggilan-Mu dalam peribadatan ini, dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak hanya mencukupkan, tetapi Engkau pun memberikan damai sejahtera, kekuatan dalam segala hal. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan akan Engkau yang adalah Kristus yang telah datang ke dunia bagi kami. Engkau yang akan menebus hidup kami. Karena itu, kami datang kepadamu dengan sukacita, dengan segenap syukur kami membawa persembahan. Tuhan, permuliakanlah nama-Mu melalui hidup dan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, Engkau memakai sebagai sarana di dalam karya-Mu di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu ini. Kami pun menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami sebagai gereja sungguh-sungguh dapat menjadikan kesaksian tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan yang bukan hanya terbatas pada fenomena yang membawa kesan dalam lahiriah kami, tetapi menjadi sesuatu yang utuh sempurna oleh karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami untuk menuntaskan hidup yang telah Engkau berikan. Kami bisa memberi kehidupan seutuhnya bagi dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah umat-Mu di dalam mereka bekerja. Berikanlah mereka syukur dan sukacita, terutama di saat-saat ini di dalam pandemi. Kiranya Tuhan tetap menjaga mereka dan mampukan mereka untuk tetap terus bisa menjaga diri di dalam kebenaran Tuhan. Dan pemimpin kami Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau mampukan dan Engkau kuatkan di dalam rencana untuk melakukan kesehatan masyarakat agar pandemi ini segera teratasi melalui program vaksinasi. Kiranya itu juga menjadi bagian dari apa yang kami rindukan dari Tuhan, sehingga itu bisa kami sambut dengan benar. Kami terima dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan iman percaya Engkau bekerja dalam program pemerintah ini. Kami mendoakan juga buat seluruh rakyat Indonesia agar kiranya mampu untuk bisa menyambutnya dengan baik pula. Dan saat ini Tuhan, kami merindukan sabda-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengar. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bertata penuh atas hidup kami, sehingga firman yang kami terima akan dapat bekerja oleh karena Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah nanti kami pun dapat memahami secara lebih dalam lagi akan panggilan sakramen yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan sabda pada saat ini akan kita terima dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9. Judul dari perikop ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa bahwa minggu ini kita telah memasuki Minggu Transfigurasi sebagai peringatan akan peristiwa Yesus Kristus yang menyatakan kemuliaannya, keagungannya dengan cahaya yang disaksikan oleh para muridnya di atas sebuah gunung. Nah, dengan perikop firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, kita diajak untuk menghayatinya sebagai satu cara kita hidup beriman, yaitu dengan berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang kemuliaan sebagai cara seseorang untuk bisa merasakan kebahagiaan, maka sesungguhnya itu tidak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat lahiriah atau status-status sosial yang terbatas. Karena itu ada pepatah yang namanya kecoa, ya tetaplah kecoa. Meskipun tubuhnya kemilau, namun rupanya tetaplah buruk. Dirinya penuh dengan bau dan sebagainya. Namun demikian, ketika kita bicara tentang rupa yang buruk, bahkan penuh dengan duri, tapi dari bau yang semerbak, maka tetaplah ketahuan bahwa yang namanya buah durian yang sedang matang atau sudah matang itu pasti rasanya lezat, bahkan membikin kita mungkin berliur mulut kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
itulah yang menggambarkan tentang bagaimana mengukur yang namanya kebaikan atau kemuliaan yang membuat seseorang bahagia. Sekali lagi tidak bisa diukur dari rupa. Nah, dari sini kita bisa merefleksikannya di dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen yang harus menyatakan kekristenan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai gereja Tuhan sesungguhnya diberi kemuliaan pula oleh Allah, bukan oleh kemegahan fisik, tetapi oleh kiprah yang mau memberi dirinya bagi dunia. Seperti halnya Kristus yang datang ke dunia ini untuk memberi dirinya bagi keselamatan umat beserta ciptaan seutuhnya melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, karena itu pada saat ini kita menerima kesaksian dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9 yang mengisahkan dua hal penting, yaitu menyaksikan tentang Kristus Sang Ilahi di depan para muridnya dalam peristiwa transfigurasi di atas sebuah gunung, di mana Yesus pada waktu itu menampakkan dirinya dengan rupa yang bersinar berkilau-kilau pakaiannya, dan di situ ada Elia maupun Musa sebagai figur tokoh yang besar dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Yang dengan demikian berarti di sini mau mengatakan pula bahwa Yesus juga memiliki kebesaran paling tidak sama seperti kedua tokoh itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang luar biasa peristiwa ini. Oleh karena itu, yang kedua, peristiwa transfigurasi ini pada akhirnya juga membuat para muridnya secara fenomena menjadi terpesona. Karena di situ Yesus sesungguhnya adalah sosok Mesias yang agung mulia. Tidak hanya nama, tetapi dia melihat ada suatu perbawa yang khusus lebih daripada umumnya. Karena adanya sinar dan kondisi diri yang berkilau-kilau dalam diri Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kesaksian ini sering kita terima, kita dengar, kita baca, namun makna penting di sini tidak akan pernah ada habisnya. Nah, pada saat ini paling tidak sesuai dengan pokok permenungan kita tentang kebahagiaan orang yang melihat kemuliaan Tuhan, maka di sini kita menemukan ada dua hal penting tentang perkara penting dalam peristiwa transfigurasi Yesus. Nah, yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus dalam peristiwa transfigurasi ini maka menunjukkan bahwa Yesus memang benar adalah sosok yang fenomenal. Dan ini persis atau sama seperti yang disaksikan, seperti yang dilihat oleh para muridnya. Dialah Kristus Sang Maha Agung dan Mulia. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara nalar, secara konsekuensi, pada umumnya maka dia layak untuk ditinggikan oleh para umatnya. Seperti pula dinyatakan sebagai niatan para murid yang disampaikan kepada Yesus Sang Guru yang fenomenal itu. Izinkan aku untuk membuat kemah yang satu untuk engkau, yang satu untuk Musa, dan yang satu untuk Elia. Itulah keinginan, niatan, sekaligus menyiratkan adanya makna bahwa mereka ingin meninggikan Yesus yang mereka lihat
sebagai suatu pribadi yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan melalui diri yang bercahaya, bersinar di hadapan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkara ini mungkin juga tidak ada salahnya dan bisa juga kita jadikan sebagai suatu refleksi dalam kehidupan kita. Paling tidak dalam perkara sederhana ini, bila kita memang menjadi pengikut Kristus, kita memang menjadi sosok yang akan mengagungkan Kristus, sejauh mana sesungguhnya, walaupun mungkin dalam bentuk ritus-ritus tertentu dalam kehidupan kita atau pembiasaan-pembiasaan, tradisi-tradisi yang kita lakukan baik secara pribadi ataupun keluarga ataupun sebagai jemaat, sejauh mana yang telah kita lakukan untuk meninggikan Yesus? Apakah kita benar-benar sudah atau pernah melakukan sesuatu yang bisa meninggikan Yesus itu sebagai Kristus? Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah melalui peristiwa transfigurasi Yesus ini, kita melihat bahwa kepenuhan, keagungan, dan kemuliaan Yesus sebagai Kristus itu sebetulnya tidak hanya terbatas pada kesan fenomenal seperti yang disaksikan oleh para murid yang dinyatakan di dalam Injil Markus ini, tetapi ada hal yang lebih penting, lebih mendalam, sebagaimana ada pada pemahaman makna yang dinyatakan oleh Yesus sendiri ketika ia berpesan kepada para muridnya sewaktu turun dari gunung, yaitu supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, mengapa demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan? Sebab disinilah sesungguhnya ukuran utama tentang kebenaran akan keagungan dan kemuliaannya sebagai Kristus yang ilahi itu tidak hanya terbatas memang pada perkara fenomenal, tetapi keagungan dan kemuliaannya itu sebagai Kristus terlihat dengan rancangan yang akan dijalaninya sebagai suatu misi sampai kepada eksekusinya, yaitu dengan ketuntasan dalam memberi dirinya secara penuh bagi keselamatan segenap umat maupun ciptaan. Dan di situ dikatakan mati dan bangkit. Mati dan bangkit untuk menyelamatkan kehidupan umat dan segenap ciptaannya. Lah, jadi jelas sekali Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, kalaupun kita melihat akan kemuliaan keagungan Tuhan, sesungguhnya bukan karena labelnya. Dan ini pun mengajak seperti di depan untuk bisa memandang Yesus yang adalah Tuhan kita yang patut untuk kita agungkan, untuk kita tinggikan, bukan karena namanya yang tampaknya begitu hebat-hebat atau mujizat-mujizat yang bisa dia lakukan juga dengan luar biasa, tetapi adalah bagaimana dia mampu memberikan dirinya bagi kita, bagi segenap umat dan seluruh ciptaan ini. Nah, pada akhirnya dengan pemahaman ini, sesungguhnya sebesar apapun atau sesederhana apapun, kita tidak akan pernah bisa kehilangan rasa kebahagiaan, kesukacitaan, karena kita telah melakukan apa yang sesungguhnya sama seperti Yesus sebagai suatu hal yang bermakna, bernilai bagi kehidupan. Pada akhirnya, apa yang bisa kita terapkan dari sini? Dari perkara yang bisa telah kita terima tadi, maka apa yang bisa kita saksikan tentang keagungan dan kemuliaan Kristus Sang Anak Manusia yang telah mati dan bangkit bagi kita
dan menjadi harapan kehidupan bagi segenap umat di dunia ini. Nah, mari kita nyatakan kemuliaan Kristus itu dengan kuasa karya Kristus pada hidup kita yang mau memberi diri sepenuhnya pula bagi kehidupan umat dan ciptaan. Bukan hanya dengan kebanggaan fisik dari diri kita. Kalaupun kita kadang-kadang merasa luar biasa dengan gereja yang megah, dengan jemaat yang besar, dengan pelayanan yang sangat spektakuler dan sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kegairahan, dengan euforia. Mari itu jangan terbatas hanya itu. Tetapi paling tidak kita bisa juga menyatakan bagaimana karya Kristus yang telah memberikan dirinya, mau mati, mau berkorban, namun akhirnya membawa kebangkitan, membawa kehidupan, membawa kemenangan, membawa keselamatan, mewujudkan damai sejahtera sebagai kehidupan yang baru di tengah dunia ini. Nah, beberapa tokoh Alkitab yang bisa kita lihat di sini adalah misalnya Elisa. Ketika Elia sebagai nabi yang senantiasa dia ikuti, hendak dipanggil oleh Tuhan, dan dia tahu karena ada berita tentang Elia, di tengah-tengah rasa yang harus dihadapi sebagai realitas kehilangan, tetapi dia juga tidak ingin untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya ketika Elia mengizinkan apa yang bisa dilihat oleh Elisa sebagai suatu perkara yang luar biasa dengan pengangkatannya ke surga. Nah, di sini Elia diberikan kesempatan untuk meminta atau untuk memenuhi syarat agar dia bisa melakukan apa yang menjadi keinginan yang baik. Dan betul pada akhirnya Elisa bisa melihat Elia, dan apa yang menjadi keinginan untuk mendapatkan dua bagian dari Elia itu juga bisa terpenuhi. Dan itu yang memampukan, menjadikan spirit dia untuk bisa menyatakan sebuah karya yang agung mulia dari ilahi melalui kehidupannya. Dan melalui Elisa, Tuhan bekerja secara luar biasa. Demikian pula dalam kesaksian perjanjian baru kita pun juga bisa melihat Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Rasul Paulus semula adalah orang yang sangat melawan, bahkan melakukan kekerasan, kekejian terhadap umat percaya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia telah ditangkap oleh Yesus dan dia mampu melihat kemuliaan Tuhan, tidak hanya sekedar cahaya yang dia lihat dan membuat dirinya buta, tetapi di sini membuat hatinya terbuka, maka pada akhirnya kemuliaan Yesus yang telah mati berkorban dan akhirnya hidup untuk memberikan kemenangan dan jaminan keselamatan abadi, ini pun berusaha untuk diwujudkan di dalam dirinya, sehingga Rasul Paulus dengan sepenuh hidup memberikan dirinya untuk menyatakan karya Kristus itu. Dialah anak manusia, sang Mesias dari Allah untuk keselamatan umat manusia. Nah, kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita selaku orang percaya gereja dan memampukan atau menyiapkan diri kita untuk memasuki realitas sebagai tantangan hidup kita di dalam pelayanan kita, mewujudkan perutusan untuk menghadirkan damai sejahtera dari Allah di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memasuki Prapaskah. Tentu
ini kiranya semakin meneguhkan bagaimana dan haruskah kita ragu untuk memberikan diri kita sebagaimana Yesus. Sehingga disitulah pada akhirnya ada kemuliaan yang bisa kita alami dari Allah, sekaligus itu bisa memberikan makna kehidupan kita yang membahagiakan. Tidak hanya kita menyaksikan, tetapi juga memberikan makna bagi kehidupan kita. Pada akhirnya, melalui sakramen perjamuan kudus yang saat ini kita terima, kita kiranya disegarkan, dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan oleh kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam setiap hati saya dan saudara yang mau menyerahkan diri penuh kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh dan menyiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau tidak hanya ditabiskan, dinyatakan secara fisik melalui tradisi di dalam baptisan ataupun sunatan, tetapi pada akhirnya Engkau sendirilah yang menyatakan dirimu sebagai Mesias di tengah kami orang-orang percaya. Dan itu adalah sesuatu yang membuat diri kami begitu terkesima, terkagum-kagum. Dan kami sangat terpesona bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Tetapi kemuliaan dan keagungan-Mu telah menyatakan pada diri kami bukan terletak kepada sematan, tetapi ada pada karya-Mu yang telah nyata Engkau tunjukkan bagi kami dan bagi seluruh ciptaan ini. Karena itu Tuhan, mampukan apa yang telah kami saksikan ini untuk juga kami saksikan kepada seluruh dunia di kehidupan kami saat ini dan bagi masa depan kami. Melalui kesediaan kami untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami pun bisa memberi diri seperti Kristus bagi kehidupan, bagi keselamatan. Dan itulah yang membawa diri kami ada di dalam kebahagiaan, meskipun kami tidak memiliki banyak harta benda di dunia, tetapi hidup kami berharga, bukan hanya di mata-Mu, tetapi juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas peneguhan-Mu melalui sakramen perjamuan saat ini. Mampukan kami untuk menerima dan menghayatinya dalam kehidupan hari-hari kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, maka dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus Kristus hendak disalibkan. Dan dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan mengandung 4 perkara penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan.
Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah hidup bangkit kembali serta naik surga dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya di dalam batin kita masing-masing. Demikian, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh dengan rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini perkenankan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongan supaya dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Baiklah, kini saatnya kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana pemeliharaan iman kami, hingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan dan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti maupun anggur. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengingat kembali kepada Tuhan yang telah naik ke surga dan menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan memelihara kehidupan iman percaya kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin.
Anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah dan minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita semuanya untuk menerima sakramen perjamuan. Dan karena itu marilah kita mengusik di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi ini, marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini untuk melakukan perutusan yang Tuhan berikan melalui pemberitaan firman yang telah kita terima, agar kita senantiasa hidup di dalam kebahagiaan sukacita karena telah melihat akan kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, Baiklah, saudara yang dikasihi Tuhan, langkah kita di dalam melakukan perutusan Tuhan, kita akan iring dengan semangat. Kidung Jemaat 392, bait pertama dan ketiga. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.